Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Selamat berhari Kamis. Semoga kondisi Anda dalam keadaan sehat dan kita semua sehat ya sahabat. Semoga tak kurang suatu apa. Semoga tidak ada kendala. Kali ini kami melaporkan kondisi goes kami dari arah Bangkalan menuju ke Brebes. Sekarang kondisi sedang ada di Pati, Jawa Tengah untuk menuju ke Kudus. Batangan sudah lewat, menuju ke Kudus nanti. Mudah-mudahan bisa lancar tanpa kendala dan dimudahkan perjalanannya. Selamat dan sehat tentunya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak dan selamat menyaksikan. Bagi Anda yang berkutat dengan rutinitas harian, berjibaku dengan tugas dan pekerjaan yang sesuai, selamat menyiapkan diri untuk berkarya ya sahabat. Selamat mempersiapkan diri. Selamat berprepare berprepare kayak orang bule aja, padahal bisa bule cuma sebatas dari makan roti sok-sokan jadi kayak orang bule gitu. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih di antara penyimak kita ini yang tahu kenapa Rasul mengajarkan hari Kamis itu untuk berpuasa? Ada nggak? Ya, Rasul mengajarkan berpuasa pada hari Kamis. Bukan wajib, sunnah. Nah, yang memang menjadi tuntunan ya, karena namanya sunnah itu kan memang kebiasaan atau jalan hidup. Kalau kata Naruto bilang, ini jalan ninjaku gitu. Jalan ninjanya Rasul yaitu mengajarkan akhlak yang baik, mengajarkan kelembutan hati, mengajarkan keikhlasan diri, mengajarkan ibadah yang ekstra maksimal, dalam artian penyembahan tanpa batas waktu dan tanpa batas ruang. Karena apa? Karena Rasul tahu bahwa manusia itu pun juga jin itu Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah, untuk beribadah kepada Allah. Tugas kita ya memang sebatas ibadah. Adapun rezeki yang kita cari itu adalah satu kewajiban, di mana kita hidup di dunia ini. Kalau kita tanpa mencari, maka otomatis kita sendiri akan kesusahan untuk menjalani hidup. Dan itu ibadah juga. Kenapa mencari rezeki itu ibadah?
Karena tanpa mencari rezeki, otomatis daya kelola otak yang Allah ciptakan, yang Allah anugerahkan kepada kita itu tidak kita maksimalkan. Dan itu melanggar aturan sunnatullah. Kenapa demikian? Karena Allah menyempurnakan setiap wujud kita, setiap kemampuan kita, setiap daya pikir kita, bahkan setiap organ di dalam tubuh serta fungsi-fungsinya. Allah ciptakan manusia itu memang dengan keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang sempurna. Dan Rasul untuk mensyukuri nikmat Allah yang maha besar itu ya berpuasa. Puasa sunnah di hari Senin untuk memperingati hari kelahiran beliau. Hari Senin, maka ada puasa sunnah hari Senin. Adapun puasa di hari Kamis itu beliau ajarkan karena memang hari Kamis itu adalah hari terakhir penyetoran. Hari penyetoran amal ibadah permingguan, per pekan. Karena ketika hari Kamis itu akan bertemu dengan hari Jumat di sore harinya, di hari Kamis, maka semua amal ibadah kita itu, entah itu yang baik, entah itu yang buruk, akan Raqib dan Atid, malaikatnya Allah, menyetorkan kepada Allah pada hari itu, di hari Kamis. Saking takutnya akan azab Allah, maka Rasul mengajarkan, mewajibkan bagi beliau sendiri untuk berpuasa, tapi tidak wajib untuk umatnya, cuma sebatas sunnah. Karena yang diwajibkan bagi umatnya adalah puasa Ramadan saja. Rasul juga berpuasa di Ayyamul Bid. Ayyamul Bid pakai bod, pakai bod dia. Fasih gitu. Pakai bod. Fa-nya pakai fa, F-nya pakai fa ini. Pakainya pakai kalimat pakainya menggunakan fa. Bodnya pakai lidah yang di pinggir bagian depan itu, dan bagian tengah ditempelkan ke pipi di antara gigi, bod. Kenapa bod harus bagus? Karena sefasih-fasih manusia adalah Rasulullah. Sefasih-fasih manusia adalah Rasulullah. Kenapa? Karena bodnya Rasulullah itu maha sempurna, maksudnya sempurna dibanding dengan makhluk Allah yang lain, dengan manusia-manusia yang lain. Menyebut bod itu susah. Nah, di situ akhirnya Rasul melaksanakan Ayyamul Bid. Apa itu Ayyamul Bid? Adalah hari-hari di ketika rembulan lagi berada di antara sebelum purnama dan setelah purnama, 13, 14, 15. Kenapa 13? Kenapa ada setelah purnama? Karena dalam hitungan Hijriyah itu tidak sampai mencapai hari-harinya ya,
dalam satu bulan itu tidak sampai ada yang mencapai 30. Sekalipun ada, itu jarang sekali. Rata-rata 28, 29. Itu kalender Hijriyah. Tidak kayak kalender Masehi atau Miladi atau Miladiyah gitu. Yang rata-rata paling kecil cuma 28 hari dalam satu bulan di bulan Februari. Yang lainnya 30, 31, 30, 31 gitu. Tapi kalau Islam tidak tidak berpatokan kepada daur matahari. Kalau Masehi kan berpatokan dengan daur bumi mengelilingi matahari gitu kan. Maka ada 31, 30, 31, 30. Karena dalam satu bulan di daur Masehi itu ya bumi mengelilingi matahari ya seperti itu gitu. Tapi dalam kalender Hijriyah, dalam kalender Islami itu berpatokannya kepada daur bulan mengelilingi bumi. Jadi ada munculnya tanggal 1 sampai tenggelamnya sempurna tidak terlihat itu antara sekitar 28, 29. Beda, lebih pendek jangka per bulannya, tapi lebih cepat hitungan tahunnya di antara dibanding dengan Masehi. Jadi Ayyamul Bid itu adalah hari-hari putihnya rembulan antara sebelum purnama tanggal 13, purnamanya tanggal 14, setelah purnamanya tanggal 15. Itu sunnah dilaksanakannya puasa. Rasul wajib bagi pribadinya untuk berpuasa di hari-hari 3 itu. Tapi umatnya melaksanakannya adalah dianjurkan sama Rasul itu sebatas sunnah. Dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah. Itu pertama, ada puasa sunnah Senin untuk memperingati hari lahir beliau Rasulullah. Yang kedua, puasa di hari Kamis untuk menghindari azab Allah, karena pada waktu hari Kamis itu setiap amalan disetorkan kepada Allah oleh malaikat. Amalan kita itu diketahui sama malaikat, disetorkan kepada Allah. Saking takutnya Rasul akan pribadinya, sekalipun maksum Rasul itu sudah Allah janjikan dan sudah Allah pastikan bahwa Rasul tidak akan masuk neraka. Setiap apa yang beliau kerjakan pasti diterima. Karena orang yang paling bersih hatinya, bersih pemikirannya, bersih kehidupan kesesamanya, pun bersih dalam setiap amal ubudiyah penghambaannya. Paling di antara paling ya Kanjeng Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah dipastikan, udah dijaga sama Allah, jaga dari hal buruk, pasti masuk surga. Tapi Rasul masih sangat takut. Kenapa? Karena Rasul menganggap dirinya adalah tetap sama sebagai seorang makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Pun Rasul sangat
mengkhawatirkan umatnya. Takut kalau umatnya nanti suatu saat masuk ke dalam neraka, karena udah dikasih clue sama Jibril ketika beliau berisra Mi'raj, melihat beberapa orang yang sedang disiksa di neraka. Pas ditanya, ternyata adalah umat Muhammad, kata Jibril. Itu umat Muhammad yang sudah taat. Rasul takut akan hal itu, maka Rasul puasa sunnahnya untuk kita, wajib untuk beliau. Oke, masih ingat puasa hari Senin untuk apa? Puasa hari Kamis untuk apa? Yo, yang ingat ngacung, yang hafal komen ya sahabat. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini yang amatir bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.